Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisa Ikma Hendri, NIM T20194041. Di sini saya akan membahas tentang lingkup dan teknik penilaian dalam pembelajaran di MI atau SD. Subbab yang akan saya bahas adalah peran guru agen pembelajaran. Peran guru sebagai agen pembelajaran dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas pembelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pengajar. Peran guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua adalah pendidik. Peran guru sebagai pendidik lebih menekankan pada tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang ketiga adalah pembimbing, yaitu memberikan bantuan kepada peserta didik dalam pemecahan masalah saat proses pembelajaran. Yang keempat adalah evaluator. Dalam perannya ini, guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi peserta didik baik dalam bidang akademis maupun tingkah laku. Yang kelima adalah motivator, yaitu guru merangsang dan memberikan dorongan untuk mendinamiskan potensi peserta didik, menumbuhkan peran aktif dan kreativitas. Selanjutnya, contoh peran guru agen pembelajaran. Yang pertama, sebagai pengajar, contohnya memberikan tugas kepada peserta didik, baik individu maupun kelompok. Yang kedua, sebagai pendidik, contohnya memberikan penjelasan materi, memberikan soal, dan menilai hasil kerja peserta didik. Yang ketiga adalah sebagai pembimbing, contohnya membantu serta mendampingi peserta didik apabila mengalami kesulitan saat proses pembelajaran. Yang keempat adalah sebagai evaluator, contohnya menilai hasil kerja siswa dan tingkah lakunya. Yang kelima sebagai motivator, contohnya memberikan motivasi agar siswa semangat dalam pembelajaran. Seorang guru bukan hanya mengajar, mendidik, membimbing, mengevaluasi, dan memotivasi, tetapi juga memberikan penilaian yang berupa penilaian sikap, pengetahuan, serta keterampilan, yaitu sebagai berikut. Teknik penilaian. A. Penilaian sikap, yaitu penilaian perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Penilaian sikap sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, spiritual. Kompetensi yang diamati adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama. Contohnya, melaksanakan ibadah tepat waktu. Yang kedua, sosial. Kompetensi yang diamati adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Contohnya, tidak mencontek dan tidak berbohong. Penilaian sikap terdiri atas penilaian utama dan penilaian penunjang. Penilaian utama diperoleh dari hasil observasi harian, sedangkan penilaian penunjang diperoleh dari penilaian diri dan antar teman. Teknik penilaiannya sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu observasi, catatan anekdot, dan catatan kejadian. Penilaian sikap dilakukan oleh guru kelas, guru mata pelajaran agama, guru PJOK, dan pembina ekstrakurikuler. Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan mengukur penguasaan pengetahuan konseptual dan metakognisi proses berpikir peserta didik. Predikat penilaiannya ditulis dengan A, B, C, dan D. Rentang predikat ditentukan dari KKM. Teknik penilaian pengetahuan sendiri menggunakan teks tertulis, lisan, dan penugasan. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kinerja. Contohnya, menyanyi, menari, dan membaca puisi. Yang kedua, proyek. Contohnya, membuat miniatur dan membuat clipping. Yang ketiga, portofolio. Contohnya, kerajinan tangan dan karangan. Penilaian keterampilan sendiri menggunakan rentang skor 0 sampai dengan 100. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.